Halo, nama saya Magdalena Dwi Shalom dari kelas 11 MIPA 1. Saya ingin menjelaskan tentang ikan diskus. Yang pertama ada asal dan habitat. Ikan diskus pertama kali ditemukan oleh Dr. Johann Jakob Haeckel di Manaus, Brazil tahun 1840 yang diberi nama Haeckel discus. Ikan diskus berasal dari Brazil di pedalaman sungai Amazon. Biasa hidup di perairan yang tenang dan dangkal dengan kedalaman kurang lebih 60 cm. Memiliki keunggulan pada bentuk corak dan warnanya. Dengan ciri-ciri ikan diskus berbentuk bulat dan pipih seperti bentuk sebuah cakram. Macam-macam ikan diskus. Yang pertama ada albino gold diskus, yang kedua albino white snake diskus, yang ketiga alenquer diskus. Selanjutnya ada angel diamond diskus, angel dream diskus, dan blue Haeckel cross diskus. Lalu ada blue night diskus, blue scorpion diskus, brilliant blue diskus. Ada cobalt diskus, crimson spot diskus, dream diamond diskus. Selanjutnya ada red ribbon diskus seharga 80.000 sampai 250.000 dengan memiliki ciri-ciri warna dasar putih kekuningan, corak polanya berbentuk bulat abstrak yang tidak beraturan, bagian siripnya memiliki warna bening kemerahan. Lalu ada pearl pigeon diskus di harga 75.000 sampai 200.000. Ikan yang memiliki warna dasar putih, coraknya membentuk pola berbintik warna putih dengan warna dasar merah, serta kepala berwarna oranye. Dia lebih kecil daripada red ribbon. Lalu ada checkerboard pigeon di harga 75.000 sampai 200.000. Tubuhnya dipenuhi corak yang berbentuk garis-garis berwarna merah dan kepalanya didominasi oleh warna kuning. Di bagian mata ikan ini mempunyai warna yang senada dengan garis-garis tubuhnya. Selanjutnya ada green diskus. Harganya di antara 40.000 sampai 120.000 dengan ciri warna hijau yang agak biru di sekujur tubuhnya. Corak tubuhnya membentuk garis-garis berwarna coklat kemerahan. Lalu ada red melon diskus di harga 60.000 sampai 180.000. Didominasi warna merah yang pekat pada sekujur tubuhnya. Tidak memiliki corak pada tubuhnya, terdapat aksen kuning kemerahan pada kepalanya, membuat tampilannya terlihat sangat cantik dan elegan. Lalu ada blue diamond diskus di harga 50.000 sampai 140.000. Pada warna tubuhnya yang didominasi warna biru, pada bagian siripnya terdapat aksen putih dan di bagian tubuhnya memiliki nuansa biru tua. Saat terkena cahaya, bagian siripnya akan menyala dan warna merah terang pun akan tampak di matanya. Selain itu ada Marlboro diskus di harga 60.000 sampai 180.000 dengan ciri warna yang lebih cerah dan bagian kepalanya berwarna putih kekuningan, memiliki warna mata merah yang pekat. Selanjutnya ada snakeskin, yaitu mempunyai corak garis vertikal tipis berwarna merah dan biru seperti kulit ular. Selanjutnya ada golden yellow diamond diskus seharga 285.000. Cirinya yaitu didominasi warna kuning keemasan di sekujur tubuhnya, tidak memiliki corak apapun pada tubuhnya. Selanjutnya adalah cara budidaya ikan diskus. Yang pertama adalah kualitas air. Dalam penggunaan air sebagai tempat ikan diskus hidup, ada 3 jenis air yang dapat digunakan, yaitu air pump, air tanah atau sumur, dan air hujan. Semua jenis air itu dapat digunakan dengan pengaturan suhu air yang cocok. Untuk ikan diskus adalah 28-30 derajat Celcius, dan pH air pun harus sesuai, diantaranya adalah pH 6 sampai pH 5. Penggunaan air rotor sangat disarankan untuk menambah kandungan oksigen.
Yang kedua adalah akuarium sebagai media hidup ikan hias. Ukuran akuarium yang dibutuhkan dalam pembesaran ikan diskus yaitu dimulai dari ikan lepas, gendong, hingga berukuran 2 inci. Dengan memiliki panjang 100 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 40 cm, dengan volume akuarium 200 liter dan volume air dalam akuarium 175 liter. Selanjutnya adalah pakan ikan diskus. Yang pertama adalah Artemia. Artemia merupakan zooplankton atau udang renik yang hidup di laut atau air asin bertahun-tahun. Artemia ini biasanya diberikan untuk larva diskus yang sudah berumur 5-10 hari. Yang kedua adalah Daphnia atau kutu air. Yang ketiga adalah Tubifax worm, yaitu atau cacing sutra. Diberikan mulai dari burayak berumur 10 hari sampai dewasa. Pakan alami ini diberikan dalam keadaan hidup dan segar. Unggulannya pakan ini tidak mengotori akuarium karena sisanya yang tidak dimakan ikan akan tetap hidup di sana. Yang keempat adalah bloodworm atau cacing darah. Bloodworm merupakan larva dari nyamuk Chironomus sp. Banyak terdapat di daerah persawahan atau rawa. Yang kelima adalah jentik nyamuk. Jentik mengandung protein yang tinggi serta kadar lemaknya rendah sehingga bagus untuk diberikan kepada induk diskus. Yang keenam adalah telur udang, biasanya digunakan untuk memicu warna merah pada diskus. Pemberian ini tidak boleh terlalu banyak karena bila ada sisa yang tidak dimakan akan cepat membusuk yang dapat meningkatkan kadar amoniak dalam akuarium yang berbahaya bagi ikan. Selanjutnya ada penyakit dan penanggulangannya. Yang pertama adalah protozoa. Pengobatan dari serangan parasit jenis ini dengan menaikkan suhu heater hingga 30 derajat Celcius dan menggunakan protozin dengan dosis 2 cc atau 90 liter air. Yang kedua adalah bakteri. Bakteri menyerang ikan diskus dan mengalami luka, maka diperlukan kehati-hatian saat memindahkan dan mengurus ikan. Bakteri dapat diatasi dengan antibiotik. Yang ketiga adalah cacing atau trematoda. Jenis cacing yang sering menyerang diskus adalah cacing Dactylogyrus dan Gyrodactylius. Menyerang insang ikan diskus sehingga kesulitan dalam menyerap oksigen dan juga menyerang pada kulit dan sirip. Pengobatan dilakukan menggunakan formalin 37% sebanyak 4 cc 14 pada 100 liter air dan garam 1 genggam pada 50 liter air. Ada pula cacing yang menyerang pencernaan ikan diskus akan kehilangan nafsu makan dan mengeluarkan kotoran putih. Yang keempat adalah jamur. Jenis jamur yang menyerang ikan diskus adalah Saprolegnia yang lebih dikenal dengan Saprolegnia atau white cotton. Untuk pengobatan dapat dilakukan dengan methylene blue 1 tetes untuk 4 liter air. Yang kelima adalah udang renik atau copepod anchorworm atau cacing jangkar merupakan udang renik yang biasa menyerang ikan diskus. Masuk melalui jaringan kulit dan daging sehingga membuat ikan terluka. Pengobatan dapat menggunakan antibiotik ciprofloxacin 500 mg untuk 50 liter air dan garam genggam untuk 50 liter air. Yang keenam adalah virus. Virus adalah salah satu penyakit yang sulit untuk diketahui dan dideteksi, dan cara menanganinya pun dilakukan hanya dengan menjaga kualitas ekosistem tetap baik karena virus akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak sesuai dengan ikan diskus dapat membuat ikan diskus menjadi stres. Salah satunya diakibatkan karena tempat ikan hidup terlalu padat, kekurangan oksigen, perubahan suhu drastis, terlalu tinggi kandungan amoniak dan nitrit yang disebabkan oleh kotoran dan sisa pakan ikan. Penanggulangannya adalah dengan membuat ekosistem ikan sesuai dengan jumlah ikan agar ikan dapat bergerak leluasa. Jaga kualitas dengan memantau menggunakan alat ukur air agar ikan tetap sehat dan tidak stres. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.